Total perjalanan selama berangkat sampai dengan kita di Bandar Lampung, kita coba cek di dashboard mobil. Nah, ini kita lihat odometernya. Nah, ini total trip A itu menunjukkan angka 432 km selama 13 jam 44 menit. Tuh, 13 jam 40 menit dari Cirebon sampai dengan Bandar Lampung. Kita sekarang posisi di hotel. Dan trip B juga sama. Nanti trip B ini biarkan sampai dengan akhir kita total, dan ini trip setiap perjalanan. Dan kita saat ini akan hari kedua ini perjalanan dari Bandar Lampung. Estimasi kita harusnya ingin ke mana, tapi kita lihat nanti situasi sore, karena kita berharap sore hari kita sudah masuk penginapan atau hotel supaya tidak perjalanan malam. Kalau misalkan ternyata tidak terjangkau, nanti kita apakah di Bintuhan atau yang di mana, kita cari lokasi penginapan atau hotel yang bisa memungkinkan. Oke, kita lanjut lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan hari kedua dari penginapan atau hotel di Bandar Lampung. Arah kita tujuan hari kedua ini yaitu ke mana? Mudah-mudahan sih bisa nyampai. Kalau tidak, kita nanti lihat situasi begitu sore jam 5 atau jam 4 sudah mulai mencari penginapan. Dengan cek dari Google Map, mana itu sekitaran 400 km lebih sedikit, atau jarak tempuh kita kurang lebih 10 jam. 10 jam asumsi ditambah dengan istirahat 2 atau 3 jam, atau dengan mengecas mobil listrik, kita bisa ke angka 13 jam. Sehingga sekarang posisi jam 8.30 pagi, kalau ditambah 10 jam itu sekitaran jam 6 atau jam 7 malam. Itu belum istirahat, sehingga kita nanti lihat saja posisi sore hari sampai di mana kira-kira, supaya tidak melakukan perjalanan malam, karena kita hindari waktu malam, kita saatnya untuk istirahat. Dan untuk kondisi baterai mobil listrik saat ini di angka 74%, atau jarak tempuhnya itu sekitaran 314 km. Perjalanan antara Bandar Lampung ke mana itu di Google Map sekitaran 400 kilo, sehingga kita harus mengisi cas baterai ini di perjalanan. Dan tadi di aplikasi mobile PLN itu kita sudah cek di trip planner, itu begitu kita setting dari Bandar Lampung ke arah mana atau Bengkulu, kita akan melewati beberapa SPKLU. Hanya SPKLU ini tidak banyak alat chargernya. Contohnya ada di Kota Agung. Nah, di Kota Agung ini jaraknya dari Bandar Lampung kurang lebih sekitaran 69 km, dan itu kebetulan menjadi target utama kita di perjalanan ke arah mana ini, karena charger di Kota Agung ini dia ada alat yang fast chargingnya, kecepatannya 180 kWh. Dilihat di trip planner itu ada 2 konektor yang kecepatannya 180 kWh. Jadi kita dari Bandar Lampung ini tujuannya sambil ke arah mana kita akan mengisi sekaligus istirahat, mengecas di SPKLU PLN Kota Agung. Mudah-mudahan lancar dan kosong. Kita akan fullkan di Kota Agung, karena setelahnya Kota Agung itu kita selanjutnya itu SPKL-nya kecil-kecil, ada di Bintuhan, ada di Krui. Nah, Bintuhan dan Krui ini kecepatannya lambat, yaitu di trip planner dilihat itu 22 kWh. Jadi itu cukup lambat, sehingga kita nanti tetap akan kita cas juga sebetulnya di Bintuhan atau di Krui, mana yang kira-kira posisinya pada saat kita istirahat. Jadi pada saat istirahat, sholat, makan dan sebagainya, kita sekaligus untuk mengecas. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sampai ke tujuan di hari yang kedua ini. Dan untuk trip meternya, untuk riset trip A kita sudah nolkan juga, sehingga kita bisa mengetahui jarak tempuh dari hari kedua ini yang dimulai dari Bandar Lampung akan menempuh berapa kilometer. Untuk trip B kita biarkan saja, karena trip B ini
akumulasi dari perjalanan awal sampai dengan akhir. Kita menghabiskan berapa kilometer. Dan di setiap perjalanan hari pertama atau hari kedua ini kita catat dan hitung juga hari pertama berapa kWh atau berapa rupiah yang dihabiskan, dan hari kedua dan seterusnya, supaya kita bisa punya gambaran perbedaan antara mobil listrik dengan mobil yang lainnya, combustion vehicle. Oke, kita lanjutkan sambil berjalan di arah menuju Manna. Ini cas yang ketiga di jalan tol menuju arah Kota Agung. Sebentar lagi exit tol, tapi ada rest area yang alat casnya cukup cepat ininya, dayanya, yaitu 180 kW, sehingga posisi tadi baterai di angka 57%. Kita memanfaatkan charger yang kencang, sehingga perjalanan menuju Manna itu SPKU-nya itu tidak secepat yang ada di sini. Mereka rata-rata itu 22 kW, sehingga akan cukup lama untuk mengecas sampai dengan penuh. Ini kita sebelum keluar sekali lagi kita cas supaya penuh dulu. Kita lihat display charging, posisi ini sepertinya baru karena belum ada keterangan berapa jumlah KW-nya, tapi begitu dicas barusan itu yang muncul di mobil PLN itu sebesar 180 kW, sehingga ini cukup cepat untuk bisa mengisi baterai seri J6. Kita coba lihat posisi charging yang di dalamnya ya. Nah, ini posisi display charging yang di bagian dalam Cherry J6. Posisi pengecasan di angka 68% atau 18 menit lagi fast charging. Ini voltasenya 328 volt, ampernya 150. Nah, daya yang masuk itu 56,8 kW. Cherry J6 ini bisa masuk power maksimal, informasinya adalah 80 kW, sehingga meskipun chargernya 180 kW, yang masuk bisa power yang masuk ke Cherry J6 ini hanya maksimal 80 kW. Nah, ini 56,8 kW. Memang untuk mobil listrik ini perjalanan jauh seperti ini harus butuh kesabaran ekstra, karena beberapa titik kota-kota tertentu seperti Bintuhan, lalu Manna, Tenggamus dan sebagainya, itu setelah dicek itu ternyata memang jarang yang memiliki atau SPKLU yang memiliki alat charger yang dayanya cukup besar. Rata-rata mereka masih di angka 22 kW. Tapi itu untuk darurat ya kita bisa isi. Yang penting sebelum memasuki perjalanan wilayah tersebut kita usahakan isi full terlebih dahulu. Kecuali kita sudah memasuki Bengkulu, lalu Padang, Medan, insya Allah itu kelihatannya banyak alat charger yang kecepatannya tinggi. Nah, ini sepertinya tidak terjadi kalau di lintas timur, karena lintas timur cenderung melewati kota-kota besar dan juga melewati banyaknya ada juga via tol rest area, biasanya itu alat chargernya cukup besar. Tapi inilah tantangannya, kita akan mencoba lintas barat. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai dengan masuk Medan, lalu Aceh, dan juga nanti rencananya kita akan arah pulangnya itu berbeda, yaitu melalui lintas tengah atau lintas timur. Nanti lihat kondisi saja supaya mana yang kira-kira lebih memungkinkan. Yang penting dengan mulai dari lintas barat kita melewati beberapa kota di wilayah Sumatera sehingga kita mengetahui, dan juga kita pulang melalui lintas tengah atau lintas timur sehingga hampir semua kota-kota yang di seluruh Sumatera kita akan lewati. Itu dulu sementara informasinya, kita akan lanjutkan nanti setelah charger selesai.
Selepas Kota Bumi kita mulai memasuki jalan yang lebih kecil dan juga banyak tanjakan, kelokan, dan ini harus ekstra hati-hati karena pada saat berpapasan dengan mobil besar seperti truk atau bus, ini bahu jalan betul-betul kecil. Dan kiri kanannya perbukitan atau juga sudah area hutan, jurang. Ini kalau di Bandung mirip seperti jalan Cadas Pangeran antara Sumedang Bandung atau Cirebon Bandung. Tapi alhamdulillah jalannya kondisinya mulus, hotpicknya bagus. Hanya lebih waspada saja pada saat melintasinya karena kiri kanan itu, kiri terutama itu sudah cukup curam. Tapi secara kendaraan ini termasuk jarang, sehingga kita masih lebih leluasa untuk melewati. Dan memang disarankan kalau jalan seperti ini jangan posisi malam, harus pada saat posisi siang. Nah, seperti tadi papasan kita dengan truk besar, ini harus kita pelankan karena posisi sebelah kirinya itu kadang-kadang antara aspal dengan bagian tanahnya itu cukup curam. Jadi kalau kita minggir pun khawatir ground clearance-nya, misalkan mobil kita tidak tinggi, itu bisa kena tepi bagian aspal. Kita mungkin akan coba istirahat di daerah Krui dan juga sekaligus kita coba cek kalau ada SPKLU di situ kita isi, karena posisi sekarang baterai kita posisi di angka 59%, jarak tempuh 250 km. Nah, ini kita di depan ada seperti tempat istirahat atau apa, kurang tahu ini. Sedangkan jarak di map ke arah mana itu posisinya di jarak tempuh 285 km dengan perkiraan atau estimasi datang di mana itu jam 9 malam. Itu dengan asumsi tidak kita berhenti istirahat. Sedangkan posisi baterai jarak tempuhnya sisanya 248, jarak kemananya 284, sehingga kita memang harus cas mobilnya. Kita lihat di Krui atau di Bintuhan, tapi SPKLU-nya yang 22 kW sepertinya. Jadi tidak sampai ke angka 50 kW atau di atas itu. Tapi setidaknya kita nanti coba pikirkan di daerah Krui atau daerah Bintuhan, kita coba fullkan kalau bisa, tapi memang agak lama. Setelah tadi arah jalannya itu cukup menanjak dan ini sepertinya sudah mulai turun, dan aspal hotpicknya ini bagus. Ini mungkin turun karena akan ke arah Krui atau pantai. Ini jalanan cukup menantang, berkelok, lalu juga naik cukup curam juga. Jadi mobil harus betul-betul fit ini. Depan kita ini ada bumi skala berhak. Oh, bekak. Ada yang tahu barangkali ini apa? Rest area atau seperti apa? Ini rest area sepertinya di puncak. Di masjid. Yang mas-mas tadi.
Tahu Sumedang ada di sini jualan. Ini jalanan persis seperti, atau dari Tasik menuju, dari Ciamis menuju Cirebon persis seperti ini juga kurang lebih. Nah ini sepertinya di puncak juga ini. Puncak ada tempat peristirahatan Indomaret. Oh iya, seperti ini puncaknya ini. Kita sudah mulai menurun jalanannya. Apakah ini masuk dalam gugusan Bukit Barisan yang dari arah Kota Agung menuju Krui atau tidak? Nih orang Sumatera mungkin bisa memberikan informasi. Tapi bagi yang pertama kali melalui jalan seperti ini, memang disarankan jangan perjalanan malam, karena memang jalannya cukup kecil. Jalannya cukup kecil pada saat berpapasan dengan mobil yang cukup besar, dan kiri kanannya itu sangat riskan sekali. Kalau kita ban itu turun, khawatirnya ground clearance-nya tidak tinggi, maka bisa terpentok ke aspal yang cukup tinggi atau tidak sejajar biasanya. Performa Cherry J6 ini kalau jalanan seperti ini atau non tol ini memang lebih realistis dari klaim pabrikan. Artinya misalkan 100% penuhnya itu 426, itu tidak jauh dari pencapaiannya. Meskipun posisi jalannya naik dan turun. Naik memang lebih boros, tapi turun dia ada regeneratif braking, jadi sehingga dia dinamonya mengisi kembali atau mencas kembali baterainya, dan ini bisa disetting, bisa mengisi kembalinya cukup kuat, strong atau medium atau weak atau lemah. Tapi biasanya kalau di settingnya itu regeneratifnya itu cukup tinggi atau strong, itu pada saat gas dilepas itu seperti mengerem mendadak. Nah, mengerem mendadak itulah saat dinamo itu terisi, sehingga KWH-nya itu atau baterainya itu kadang nambah pada saat menurut turunan, sehingga hampir sama antara borosnya naik dan turunan. Beda dengan kalau kita posisinya full di jalan tol. Jadi full jalan tol, EV ini cenderung lebih boros sekitaran 30 atau 20%. Ini desa yang masih sangat original, kiri kanan semuanya rumahnya dari panggung dan terbuat dari kayu. Kecuali yang rumah-rumah saat ini sudah mulai bangunan yang dari bahan biasa. Liwa kita lurus. Jalan lintas Liwa ke arah Krui ini memang sangat bagus sekali dan tidak banyak lalu lintas khususnya truk atau bus, dan kiri kanannya kita disuguhi pemandangan yang luar biasa. Banyak rumah-rumah yang masih asri dari kayu, dan mereka rumahnya itu sepertinya rumah peninggalan orang tua dulu, masih mempertahankan kayu-kayu dan juga rumahnya tingkat. Kosong sekali jalur lintas Liwa ini, dan memang udaranya pun adem. Hanya memang jalurnya sangat berlika-liku. Jadi bagi penumpang yang bagian belakang, kalau kita bawa kendaraannya cukup kencang, itu akan kurang nyaman.
Nah ini kita lihat kiri kanan itu masih banyak sekali desa-desa di lintas liwa ini yang masih mempertahankan rumah-rumah zaman dahulu. Mereka menggunakan kayu-kayu seperti rumah-rumah di Malaysia sepertinya. Hanya jalannya memang tidak terlalu lebar, sehingga kalau ada persimpangan dengan mobil lain pun itu cenderung harus hati-hati. Nah ini jalur yang sekarang kita lalui cukup lebar, tapi jalan sebelumnya itu sangat sempit sekali, sehingga untuk berpapasan dengan mobil yang cukup besar harus hati-hati. Nah ini kiri kanan kita lihat kembali, banyak sekali rumah-rumah yang masih asri mempertahankan khasnya. Sambil perjalanan kita menuju Krui, kita coba rekap biaya perjalanan dari hari pertama. Hari pertama dari Cirebon ke Bandar Lampung kurang lebih kilometernya adalah sekitaran 450 km, dan biaya atau jumlah KWH yang dikeluarkan pengisian pertama itu sempat gagal, yaitu 2,9 kWh. Lalu pengisian yang kedua itu 34,82 kWh, dan yang ketiga itu adalah 45,93 kWh, sehingga totalnya adalah 83,65 kWh. Sehingga kalau ditotal dengan biaya per kWh-nya di rest area atau SPKLU itu adalah 2.500, sehingga perjalanan dari Cirebon menuju Bandar Lampung itu menghabiskan biaya sekitar Rp221.370. Itu pun kita tidak menggunakan, kalau dalam bensin atau mobil biasa itu kan full to full. Nah ini total biaya 221.370 itu tidak full sampai di Bandar Lampung, karena mengingat kondisi SPKLU dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa menunggu sampai dengan full. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi tetap kalau dihitung jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan mobil bensin. Hari kedua kita dari Bandar Lampung, tujuan awal itu kemana sebetulnya, tapi ternyata ada sedikit miss. Google Map-nya itu tanpa sadar kita mengkliknya itu Kayu Agung, bukan Kota Agung, sehingga arahnya itu menuju dari Bandar Lampung ke Terbanggi Besar arah Palembang. Sehingga dari Terbanggi Besar kita keluar tol menuju ke Kota Bumi, dan akhirnya kita putuskan melalui jalur lintas liwa. Nah ini jalan ini kita sudah melewati, mungkin ini merupakan bagian dari Taman Bukit Barisan ya, mungkin orang yang sekitar sini bisa informasikan. Dan jumlah total kilometernya di perjalanan yang kedua ini itu adalah, di trip yang A bisa kita lihat 266,8 km. Sebetulnya dari jumlah total panjangnya jalan 266,9 km itu sebetulnya nggak terlalu jauh, tapi mengingat kondisi jalannya itu sangat berkelok-kelok. Jadi dari Kota Bumi lalu masuk lintas liwa, ini kita jalannya itu cukup kecil lalu berkelok-kelok, sehingga tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat. Jadi ini kita
juga sudah sampai kita berjalan saat ini kita sudah menghabiskan total jamnya itu 9 jam 11 menit selama perjalanan. Dan kecepatan rata-ratanya itu hanya muncul di displaynya ini hanya 29 km per jam. Akhirnya kita putuskan kita tidak melanjutkan ke Manna dengan pertimbangan lebih baik kita istirahat di Krui karena kondisi supaya lebih fit, dan juga mengingat kondisi saat ini posisi persentase baterai itu di angka 40% dengan total sisa jarak itu adalah 168 km, sehingga kita pertimbangkan kalau kita lanjut langsung ke Manna itu kemungkinan besarnya kita perjalanan malam. Dan yang kedua, kita harus mencas baterai mobil ini meskipun di sekitaran setelahnya Krui itu ada bintuhan, tapi kecepatan SPKLU nya atau alat chargernya itu tidak secepat yang ada di rest area. Dia hanya kecepatannya di 22 kW kalau kita lihat dari PLN Mobile, sehingga lebih baik untuk safety-nya dan untuk lebih fit kondisinya lebih kita istirahat. Nanti pagi-pagi kita baru melanjutkan perjalanan dari Krui ini mungkin ke Bengkulu, atau nanti kita lihat apakah bisa sampai ke Bukit Tinggi atau hanya sampai ke Bengkulu. Mungkin keperkiraan sih Bengkulu, karena setiap hari kita estimasi perjalanan itu sekitaran 300 km sampai dengan 400 km. 300 km dikarenakan kondisinya jarak jalannya itu berliku-liku sehingga tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat, sehingga perjalanan itu menghabiskan sekitaran 9 jam. Nah, itu kurang lebih rekap biaya cas, sehingga kita tidak bisa mengkalkulasikan dengan total yang sempurna. Contohnya misalkan kayak full to full itu karena dari pertimbangan kita mencas itu baterai listrik itu kita mendapatkan di mana SPKLU-nya, dan pada perjalanan itu kita nanti mungkin setelah kita pulang dan sebagainya kita bisa di fullkan lagi di rumah. Dan saat ini untuk perjalanan yang kedua ini kita baru melakukan cas di rest area yang antara Bandar Lampung ke Terbanggi Besar. Itu kebetulan kita menemukan di rest area ada chargernya cukup kencang 180 kW sehingga cukup cepat. Di sana kita 100% di fullkan, dan sampai dengan ini mendekati arah Krui ini posisinya sudah sekitaran 40%, sehingga perjalanan 300 kilometeran itu kita menyisakan 40%, dan kita estimasikan kalau diisi dengan 60%-an itu berarti kurang lebih baterai mobil Jessic ini 66,69 kWh, sehingga kalau 60% nya mungkin sekitar 40 kWh. 40 kWh dikalikan dengan 2.500 per kWh itu berarti sekitaran 25 dikali 4 itu 100 ribuan. 100 ribu ditambah dengan tadi di rest area kita mengisi sekitar 34 kWh kalau tidak salah, sehingga kalau ditotalkan perjalanan dari Bandar Lampung ke Krui itu estimasinya itu mungkin nanti dihitung secara pastinya sih bisa dihitung detail, tapi estimasinya 100.000 ditambah dengan 34 kWh dikali 2.500 ya sekitaran 35 kali 25 kali 35 ya, berapa itu sekitaran 80 ribuan mungkin, jadi kurang lebih 180 ribuan kita menghabiskan jumlah biaya perjalanan dari Bandar Lampung ke Krui dengan total
jarak tadi sekitaran hampir 300 kilometeran. Mungkin itu rekapan perjalanan hari kedua ini. Nanti kita sebentar lagi kita akan masuki Krui, mungkin sekitaran 10 menitan lagi, dan di sana kita lihat di aplikasi mobile PLN itu ada charger di PLN Krui itu dengan kecepatan 22 kW, kapasitasnya 22 kW, satu konektor, jadi hanya satu saja yang di Krui ini. Kita akan usahakan dicas penuh sehingga perjalanan nanti besok pagi menuju arah Bengkulu. Tapi kalau sudah Bengkulu ke sana, insya Allah Bengkulu, Padang, dan kota-kota besar lainnya biasanya lebih banyak chargernya, dan kecepatan atau kapasitas chargernya itu lebih tinggi sehingga lebih cepat bisa kita mengisi baterai mobil listrik. Oke, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan, sampai Krui. Nanti kita lanjut lagi di hari kedua, hari ketiga. Di Krui hanya ada satu SPKLU dan ini kecepatannya sangat lambat, AC 22 kW yang tertulis, tapi yang masuk ke cas mobil itu hanya 3 sampai 4,5 kW, sehingga sangat lambat sekali. Nah, kita lihat alat chargernya yang di dalam. Nah, ini ada BYD yang sedang cas, kita lihat. Nah, ini tertulis 22 kW, tapi biasanya jumlah yang masuk itu sangat kecil sekali. Nah, di sini tertulis tidak terlihat jumlah kWh yang masuk, tapi kalau di aplikasi atau di dalam mobilnya itu tertulis 3,4 sampai dengan 4 kWh yang masuknya. Nah, kita karena posisinya cas sangat lama, dari malam sampai dengan pagi sekitaran 7 jam atau 8 jam ditinggal, sehingga kita putuskan mencari penginapan yang dekat dengan SPKLU nya. Nah, ini penginapan yang kita inap. Nanti kita lihat posisi charging yang sudah masuk. Kita lihat posisi jumlah kilometer dan baterai yang masuk untuk perjalanan hari kedua ini. Untuk odometernya coba kita lihat perjalanan kemarin. Nah, di trip A ini posisinya 284,6 km, lalu jumlah waktu perjalanan itu adalah 11 jam 56 menit. Nah, ini sekali lagi angkanya enggak terlalu jauh sebetulnya, 284 km. Kalau full tol itu ya sangat singkat sekali seharusnya, tapi ini memakan waktu. Perjalanan kemarin adalah 11 jam 56 menit karena perjalanan dari Kota Bumi lalu ke Liwa, ya, yang melalui lintas Liwa itu jalannya berkelok-kelok dan posisi jalannya itu tidak lebar, sehingga harus ekstra hati-hati. Kecepatannya ini rata-rata bisa kita lihat hanya 23 km per jam. Jadi ini perjalanan hari kedua memakan jumlah kilometer sekian, waktunya sekian. Nah, ini total perjalanan yang sudah ditempuh dari hari pertama dan hari kedua adalah 716,8 km, 25 jam 49 menit. Tapi ini sekali lagi waktu yang terrecord oleh sistem mobilnya. Ini kita makan sebetulnya 2 hari, rata-rata sekian. Nah, untuk perjalanan berikutnya kita coba reset yang trip A nya ke 0 kan. Oke. Nah, ini menjadi 0. Posisi trip B biarkan. Untuk rincian perjalanannya, rincian biaya perjalanan hari kedua ini nanti kita
screenshot untuk konsumsi pengisian jumlah KWH dan biayanya. Yang jelas pengisian hari kedua itu di 2 tempat. Yang pertama itu di rest area Terbanggi Besar, sebelum keluar rest area ke arah Kota Bumi itu kita isi, itu fast charging, sangat cepat. Kalau tidak salah sekitaran 80 ribuan. Lalu terakhir di sini di Krui yang barusan itu kita inapkan dari malam jam 8 sampai jam 3 pagi atau setengah 4 pagi, karena memang ada mobil yang kedua yang BYD tadi itu sudah menunggu. Itu posisinya hanya masuk kita sekarang di angka 91% kalau tidak salah. Nah, ini posisi saat ini sebelum kita melanjutkan hari yang ketiga, ini hanya 91%, posisi rank kilometernya 386. Oke, demikian perjalanan trip hari kedua, dan kita akan melanjutkan ke perjalanan hari ketiga.